Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini satu-satunya pendeta yang dikerumuni oleh para polemikus, Ustadz mualaf yang selama ini lebih gemar menafsirkan dan membahas Alkitab. Mereka berkuasa di dalam satu ruangan dan menampilkan cara mereka bertindak menghadapi pendeta ini, teman-teman. Memang ini dalam acara debat, tetapi kayaknya kok tingkah mereka ini seperti seolah-olah paling tahu tentang Alkitab ya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu video berikut ini. Jangan skip, saksikan apa reaksi dan respon mereka. Bukankah mereka ini kepanasan atau seorang orang yang pengen menyerang sang pendeta ya? Padahal hanya satu-satunya loh pendeta di situ. Semua mereka justru bersuara seenak mereka untuk menutupi suara Pak Pendeta tersebut. Ini dia videonya, teman-teman. Selamat atau tidak ya? Ya, ayo, kita buka malam ini, selesaikan. Selesaikan. Ayo. Ya. Ayo. Bapak, tenang Pak. Jangan Selesaikan. seperti itu ya. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang maksud saya. Pikir. Ini kelakuan apa pada seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo, keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Dengarkan ku, Pak. Ya. Sok, Bos. Sampai emosi. Oke, emosi, buriku ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa kalau aku tanya aku nyambung kamu marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Jangan terena ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asari kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan. Sudah. Tidak apa-apa, nanti aja, sudah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa Aku naik maju ke sini kok. Tidak usah. Apa itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf Anda masih harus tenang. Sudah, tolong hormati Iki, penanya. tenang. saya mohon maaf kepada beliau yang saya selamat waktunya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Iya. Framing. Gua ngerti. Mohon maaf. Iya. Dari Kristen atau Islam? Nama saya Ahmad Wakid dari Muslim. Oke. Ya. Jadi begini ya. Sekaligus saya akan meredakan sebenarnya tidak mengambil satu dasar agama itu dari pengikutnya, tetapi dari kitabnya. Anda tadi membuat orang marah karena Anda membuat referensi dari pengikut, bukan dari kitab. Apalagi pengikut yang sudah murtad. Itu satu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tadi Pak Pendeta menyatakan bahwa agama Yahudi adalah agama sesat. Betul? Ya. Pada seksi pertama. Agama Yahudi yang agama sesat, kitabnya Anda ambil, Anda tempel dalam kitab perjanjian baru yang namanya sekarang perjanjian baru, yang mana ini adalah kitab sesat. Kedua, kitab sesat ini Anda gunakan juga sebagai
referensi nubuatan untuk menuhankan Tuhan Anda. Yang mana Tuhan Anda anggap bahwa Tuhan Anda adalah dari orang Yahudi yang sesat? Bagaimana Anda menyatukan pernyataan dan kenyataan? Pernyataan Anda mengatakan bahwa kitab orang Yahudi adalah sesat, dan kitabnya tentunya sesat, dan kitab orang sesat. Bahkan Yesus adalah orang Yahudi. Anda tuhankan orang sesat. Nah, kenyataannya demikian, dan pernyataan Anda bagaimana Anda menyatukan? Silakan dijawab. Terima kasih. Saya akan mengatakan sesat itu kan orangnya ya. Dan agamanya, ya. Saya tidak pernah mengatakan kitabnya sesat. Yesusnya berarti sesat juga dong. Kamu Yesus belum kan selesai. orang- Oh ya silakan. Ya, Yesus sesat juga. Jadi kitabnya tidak sesat, Orangnya yang tapi mereka sesat dalam menafsirkan kitab mereka sendiri. ya. Kami menafsirkan kitabnya secara benar, tidak ada masalah. Yesusnya Pak sesat. Yesus kan Yahudi. Yesusnya bagaimana Pak? Loh, saya maksudkan yang sesat itu kan yang Yudaisme maksud saya. Yesusnya sesat. Yudaisme yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, Yesus Yahudi kan Pak? Ya Bani Israel loh, Yahudi loh. Bagaimana Pak? Yudaisme itu gini ya. Pada zaman Musa Bulet Pak. kan mulai keluar itu ya. Sejak zaman Musa, zaman Daud dan sebagainya itu tidak sesat. Tapi mereka sudah menjadi sesat pada zaman Yesus. Oh, Yesusnya Yahudi Pak. Sesat juga dong. Yesusnya Tuhan dan manusia. Yahudi Pak. Iya Pak. Ya sudah kita bisa memahami kok. Jadi penafsiran mereka yang sesat Iya. menyebabkan agama mereka dalam zaman Yesus itu menjadi sesat. Tapi kalau orang Kristen menafsirkan perjanjian lama mereka maupun perjanjian baru, itu penafsirannya benar. Jadi kami tidak sesat. Yesus Yahudi bukan Pak? Yahudi? Yahudi berarti sesat dong Yesus. Enggak. Oh, Dia mengajarkan Yudaisme yang benar. Yang sesat itu aku yang Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki. Saudara tahu ajaran orang Saduki apa enggak? Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Mati. Selesai. Sesat apa enggak? Saya tanya. enggak. Cocok dengan pandangan muslim bahkan? Cocok. Cocok. Mati habis perkara begitu. Nggak ada surga neraka. Itu pandangan Yahudi. Gak usah keras-keras Pak ngomongnya. Pandangan Saduki. Pak pelan-pelan ngomongnya Pak. Jaga kesehatan jantung, Pak. Ya, Anda kasar kan bisa kasar juga Pak. Pelan-pelan, sopan lah. Anda beragama enggak? Sopan Pak. Saya sih Saya ngomongnya keras bukan mamaki-maki tapi ya. Ya, tapi tetap sopan keras, di sini. Pak. kasihan jantungnya, Pak. Sopan Pak, yang sopan, beradab. Saya khotbah pun kalau khotbah juga mentah-mentah kok. Boleh lah, katanya kasih Pak. Katanya kasih. Loh. Khotbah mentah-mentah kenapa nggak boleh? Ya kan kasih Pak, Biar acaranya dia lembah situasi lembut gitu Pak. loh, tanggap lingkungan. Kamu kalau nggak ngerti kata lemah lembut jangan gunakan lah. Oh, saya dosen Pak, ayo kita. Mau dijelaskan Pak, lemah lembut artinya apa Pak? Membentak-bentak itu lemah lembut Pak. Mungkin ada penafsiran baik Pak. Ayo kembalikan ke Silakan Pak, lemah lembut artinya membentak-bentak. Bagaimana kamus besar bahasa Indonesia? Orang kalau khotbahnya lalu monoton, kalem, terus nanti cemanya Pak, ini bukan tidur. khotbah Pak, ini bukan khotbah Pak, ini Kalau khotbah itu memang masih mentah-mentah. Jadi orang itu mendengar dan cemanya ada tidur. Ini diskusi bukan Pak, bukan khotbah Pak, ini diskusi Pak. Sama saja saya menjelaskan, pokoknya yang saya menjelaskan ya supaya orang tidak ngantuk. Ya. Oh gitu. Oh, itu caranya ya. Klaim itu klaim Anda ya. Oke? Oke, baik. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke buah kayu berikutnya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dan melihat. Teman-teman boleh memutar ulang, lebih menyimak dan lebih teliti mendengarkan. Mereka ini di arena debat, dan satu-satunya pendeta yang ada di antara mereka menghadapi mereka. Bahkan semestinya debat ini antara dua narasumber, tetapi semua yang datang, yang notabene itu paling banyak dan lebih dominan mereka
Dan saya lihat ada juga mualaf, ada juga para pendeta yang sering membahas Alkitab, membahas Alkitab ya. Kita sudah bahas banyak itu dulu-dulu. Mereka yang suka menafsirkan Alkitab, mereka bertindak seolah-olah, bahkan ada yang sampai maju ingin menyerang Pak Pendeta dengan cara menunjuk-nunjuk, bahkan seolah-olah mereka lah yang paling pintar, paling tahu Alkitab. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sungguh-sungguh tidak bertata krama lah gitu ya. Malulah gitu, malu di tengah-tengah mayoritas yang hadir adalah muslim, ustadz, polemikus, pemalap. Justru tampilan-tampilan yang Anda tunjukkan untuk melawan satu orang anak terang itu kepanasan. Saya membayangkan ini ya, saya hanya membayangkan bagaimana seperti firman Tuhan katakan, kamu diutus di tengah-tengah kawanan ya, kawanan serigala gitu ya. Saya hanya membayangkan, itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi bagaimana pendeta ini tetap duduk tegak, lalu tetap bersuara, tetap menjawab, mengerti atau tidak mengerti mereka itu adalah urusan mereka. Tapi pendeta ini saya tangkap menjawab dengan baik. Saya tidak membela pendetanya, tetapi dari jawabannya itu saya dapat mengerti. Pertama harus kita tahu, siapapun Anda, ustadz, para mualaf yang hadir di situ, yang selama ini suka mengutak-atik, ada juga ustadz yang bersama kain nama itu ya, ada juga di situ. Teman-teman, kalau kita bisa melihat, Anda harus sadari bahwa Alkitab itu yang Anda pelajari mungkin bisa, itu tidak bisa Anda pahami sendiri. Yang bertanggung jawab menjelaskan itu adalah orang-orang yang sudah mempelajarinya dan sekolah di tinggi teologi. Artinya Anda tidak punya tempat untuk menafsirkan. Bahkan Anda dengan sengaja berbicara, tetapi Anda menunjukkan hal yang kurang baik tentang Alkitab. Anda seolah-olah menunjuk-nunjuk ya. Anda seolah-olah menertawakan. Bahkan ada yang maaf ya, yang agak gondrong rambutnya itu, yang agak putih itu langsung maju ke depan. Ini apa? Ini cara preman kah atau apa? Kalian bicara, saya dengar itu tentang kasih, kesopanan, ya lemah lembut. Tapi tindakan Anda itu di tengah-tengah yang lebih mayoritas kalian tidak menunjukkan hal itu. Lalu di mana tata krama kalian sebagai orang beragama? Anda bertanya soal orang beragama, tapi Anda menunjukkan keterbalikan ya. Saya tidak mau masuk dalam apa yang dibahas, karena itu dari dua narasumber saya percaya kepada Pak Budi Asali, dia bisa menjelaskan dengan baik. Yang ngerti atau tidak itu urusan kalian lah, karena kalian tidak mungkin mau menerima kebenaran Alkitab. Kalau kalian mau, pasti kalian mendengarkan pendeta dan apologetik Kristen. Tidak mungkin, karena kalian merasa paling benar kan gitu. Tetapi yang saya tangkap dari situ adalah Pak Budi Asali sedang menjelaskan hal yang benar yang berkaitan dengan Alkitab. Ya jelaslah, Alkitab Perjanjian Lama memang diturunkan atau datang atau dituliskan kepada orang-orang Israel. Tetapi para pemuka-pemuka agama itu dapat menafsirkan itu secara liar, secara berbeda, secara personal. Budi Asali mengatakan oknum gitu, oknum yang menafsirkan Alkitab itu secara sesat, walaupun mereka dari golongan-golongan pemuka agama Yahudi. Tetapi pertanyaan dari mereka, Yesus agama Yahudi enggak? Yesus orang Yahudi enggak? Ya orang Yahudi, sukunya Yahudi. Tapi dia tidak menafsirkan Alkitab Taurat dan yang berhubungan dengan kitab Yahudi itu secara sesat. Makanya dibilang garis bawah itu oknum mereka. Yesus Yahudi, tapi ketika dia mempelajari atau menafsirkan sebuah Alkitab dalam Perjanjian Lama yang notabene itu diberikan kepada Israel, dia tidak sesat, maka dibilang oknum. Maka orang Kristen yang mempelajari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu lurus, yang lurus ya, walaupun ada yang bengkok-bengkok juga gitu. Nah, jadi kalau Anda untuk membedakan mana oknum dan mana suku, itu aja udah gagal paham. Bagaimana Anda menafsirkan Alkitab orang lain? Ya, pendeta Budi Asali bicara tentang oknum, kalian bicara tentang suku, nggak nyambung sama sekali. Ya, nggak nyambung sama sekali. Orang Saduki aja Anda tidak tahu, orang Farisi aja nggak tahu, kalian tahu siapa. Bagaimana Anda menerangkan Alkitab? Gaya Anda gaya paling terpelajar. Maka dapat dipastikan teman-teman, saya selalu bilang,
orang yang tidak berilmu kalau kalah argumen atau tertutup, apalagi di golongan mayoritas mereka akan memakai otot, mulut, dan teriak-teriak, teman-teman ya. Jadi sebenarnya terakhir percuma lah melayani mereka ini ya. Mereka merasa paling tahu ya, nggak ada bedanya semua gitu. Mungkin mualaf yang menjadi moderator waktu itu menyesal jadi mualaf, mungkin ya, oke. Tapi saya salut dengan Pendeta Budi Asali. Bravo Pak ya, bravo, jaga kesehatan. Memang benar, berita Injil itu harus diberitakan melalui seperti ini, bertandakam iman ya. Yang di dalam itu saya sering membahas Alkitab ya. Pernah juga saya bahas beberapa bagian di dalamnya ya. Oke, ada yang ngomong framing lah itu si mualaf itu. Aduh, bobot juga tidak ada, tapi merasa paling paham tentang Alkitab ya. Kalau nggak salah itu si Natalia kalau nggak salah. Oke teman-teman, jadi mari cerdas ya, mari cerdas, perhatikanlah. Dari cara bertindak aja tidak bisa dipercaya, apalagi dari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ingat, yang perlu Anda dengar adalah urusan Alkitab ini teman-teman, urusan Alkitab ini Anda harus belajar dari pendeta atau dari orang-orang yang tamatan teologi yang benar, yang lurus ya, yang lurus. Polemikus, ustadz, para mualaf tidak ngerti ini sama sekali, tidak ngerti. Oke, mari cerdas. Kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita dari kegelapan, yaitu kebenaran dalam Yesus Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan. Ini bentuk respon kita dari reaksi mereka ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.